Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Partai Nasdem telah menggelar pertemuan dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS di Nasdem Tower. Sejumlah kesepakatan dihasilkan meski belum secara resmi memutuskan untuk berkoalisi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumundo langsung dari Nasdem Tower di Jakarta. Marcel, apa saja poin-poin kesepakatan yang dihasilkan antara Nasdem dan juga PKS? Wahyu, dalam pertemuan antara Partai Nasdem dan 3 poin kesepakatan yang sebetulnya cukup berbeda jika dibandingkan dengan kunjungan partai politik sebelumnya ke kantor DPP Partai Nasdem ini, bahwa 3 poin kesepakatan ini dibacakan dari satu dokumen yang tertulis meskipun kedua belah pihak menyatakan bahwa belum secara resmi menandatangani sebuah koalisi. Nah, tadi dibacakan oleh Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate bahwa 3 poin kesepakatan ini, yang pertama adalah keduanya berupaya untuk membangun kesadaran masyarakat terkait Pancasila di atas kepentingan kelompok dan golongan. Kemudian yang kedua, menjadikan pemilu serentak 2024 ini sebagai instrumen demokrasi yang penuh dengan semangat toleransi dan juga persatuan bangsa. Dan yang ketiga, ini poin yang paling menarik nampaknya, adalah menyepakati persiapan kerjasama Pilpres 2024 dalam waktu yang ditentukan bersama. Artinya sebetulnya kedua belah pihak tadi sudah menyatakan ada beberapa kesamaan atau ketertarikan untuk menjalin kerjasama politik di tahun 2024 meskipun belum secara gamblang menyebutkan secara resmi sudah berkoalisi atau kapan waktu mereka akan menjajaki kerjasama yang lebih serius untuk pemilu 2024. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahwa untuk poin yang ketiga terkait dengan persiapan kerjasama ini tentunya karena dari pihak Partai Nasdem dan PKS masih membutuhkan adanya suara dari partai-partai politik lainnya, karena kalau melihat perolehan suara dari kedua partai ini belum mencukupi presidensial threshold 20%, sehingga keduanya masih akan terus menjalin kerjasama politik yang dikatakan masih cair sampai dengan hari ini. Nah, kemudian juga tadi yang menarik adalah pernyataan baik dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ataupun dari Presiden PKS Ahmad Syaihu mengatakan bahwa Nasdem dan PKS sejatinya ini memiliki beberapa kesamaan pandangan. Berikut kita saksikan pernyataan selengkapnya dari Nasdem dan PKS dalam konferensi pers. Bagaimana partai-partai politik sekarang ini sedang mempersiapkan konsolidasi barisannya masing-masing di dalam menyongsong pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Bagi kami berdua, belum ada satu hal yang cukup serius menjadi pembahasan di antara kami, tapi telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik dari apa yang pernah kita lalui. Nah, ini menjadi concern kami bersama. Bagaimana berupaya agar bangun kesadaran masyarakat di dalam menyongsong pemilu, menghadapi pemilu, dan menjalankan pemilu, itu dengan bangun kesadaran. Satu yang pertama adalah tetap menjaga semangat solidaritas, persatuan dan kesatuan sesama anak bangsa yang masing-masing mempunyai hak dan pilihannya masing-masing. Dengan suasana yang kondusif, suasana yang jauh lebih riang, suasana yang jauh lebih membanggakan kita dan memberikan juga gambaran kepada bangsa-bangsa lain bahwa Indonesia sebenarnya amat siap menghadapi pemilu yang bebas pada tahun 2024 yang akan datang. Nah, ini telah menjadi kesepakatan-kesepakatan yang memang secara langsung, ya, refleksi langsung antara saya dengan Pak Sayu sebagai Ketua Umum PKS. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan
kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Tentu saja ini menjadi satu hal yang memang bukan hari ini saja kita bersilaturahim mungkin Pak Ketum, tapi insya Allah akan kita tindak lanjuti, bahkan bukan dalam tataran di tingkat elit politik, mungkin dalam kaitan yang lebih teknis yang mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan. Kembali ke studio, Wahyu. Ya, Marcel, kemudian soal nama bakal calon presiden yang sudah dikeluarkan Nasdem dalam Rapimnas kemarin, Rakernas kemarin, apakah juga ikut dibicarakan dalam pertemuan dengan PKS yang hari tadi? Terkait dengan nama bakal calon presiden yang sudah diumumkan oleh Partai Nasdem, ini juga tadi disampaikan atau menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan Partai Nasdem dan PKS. Ada respon yang diberikan oleh PKS terkait dengan pengumuman di Rakernas Partai Nasdem kemarin bahwa mengapresiasi adanya suatu upaya penjaringan aspirasi nama-nama bakal calon presiden dari setiap daerah yang kemudian 3 namanya ini diumumkan dalam penutupan Rakernas Partai Nasdem. Sebetulnya pihak PKS juga sedikit banyak melakukan penjaringan aspirasi yang sama dalam Rapimnas PKS yang juga digelar beberapa hari lalu. Bahkan PKS sendiri juga menyampaikan di sela-sela Rapimnas kemarin bahwa telah mengantongi beberapa nama figur bakal calon presiden meskipun belum dibuka kepada publik. Dan dikatakan bahwa antara Nasdem dan PKS ini memiliki preferensi atau bisa dikatakan selera yang sama terkait dengan tokoh-tokoh yang berpeluang atau potensial untuk menjadi bakal calon presiden diusung di tahun 2024 mendatang. Akan tetapi terkait dengan pembicaraan nama bakal calon presiden dan juga koalisi terus ditekankan bahwa masih berjalan dengan cair dan masih akan melihat bagaimana komposisi dari poros ataupun koalisi yang nampaknya masih membutuhkan adanya gabungan dari beberapa partai politik lain jika nanti memang dari Partai Nasdem ataupun PKS secara resmi mengumumkan akan berkoalisi. Demikian, Wahyu. Baik, Marcelina Tumundo langsung dari Nasdem Tower, Jakarta.